Oke teman-teman, ini jam setengah 6 pagi. Ini udah sampai di rumah makannya Gunung Harta yang ada di Situbondo, deket sama Taman Nasional Baluran. Ini cuma berhenti ngambil kopi doang ya, langsung berangkat lagi. Ini kalau cepet kayak gini kemungkinan masuk Bali mesti jam 11 teman-teman. Aku udah ketemu dulu mesinnya RM mas, dulu ya. Kayak gini teman-teman. Apa ini? Oh iya, lebih mirip RN ya. Bentukannya hampir sama sih teman-teman. Tempat-tempat juga sama ya, yang beda cuma di sini tok. Apa nih? Turbonya beda. Oke. Terus ini teman-teman, kalau mau ngisi air toilet lewatnya sini. Kita akan naik ke sini, ke situ. Mampir di sini itu digunakan oleh kru untuk ngisi air sama untuk bebersih kaca depan teman-teman. Biar nanti pandangannya ketika lewatin jalur setelahnya itu jadi bening lagi kacanya. Sama sekalian istirahat sejenak sih. Tapi penumpang nggak pada turun, sudah pada di atas semua. Dan ini adalah rumah makan Sumber Harta Baru yang ada di Kecamatan Banyu Putih. Ini adalah rumah makannya milik PO Gunung Harta sendiri. Jadi kalau semua Gunung Harta yang dari arah Bali, kalau mau ke Jawa itu pasti makannya di rumah makan ini teman-teman. Ini kalau aku lihat dari peta, ini kurang 200, tidak sampai 200 kilo sih, 180 km menuju ke Denpasar teman-teman. Ya udah kurang berapa ya, sudah sekitar 80% perjalanan lah ini teman-teman, kurang 20% lagi. Nah ini kita udah persiapan untuk memasuki Taman Nasional Baluran teman-teman. Pintunya ada di sebelah sini nih, untuk pintu sisi Situbondo. Nah ini adalah gerbangnya Taman Nasional Baluran pas matahari terbit teman-teman. Cocok banget, just. Tapi ini kan lagi musim hujan ya. Ini musim hujan berarti nanti dalamnya Taman Nasional Baluran itu warnanya hijau kayak gini. Kalau biasanya kalau pas kemarau itu kayak Afrika, bener-bener kayak Afrika teman-teman. Ini kan tempat ini dijuluki Afrika Van Java. Jadi kalau kita lihat sebenarnya kayak di Indonesia, kayak di Afrika gitu teman-teman. Warnanya coklat semua gitu. Tapi karena ini hujan ya kayak gini, hijau gini.
ini adalah pintu masuknya Taman Nasional Baluran, teman-teman. Jika teman-teman mau masuk atau ke dalam Taman Nasional Baluran, masuknya lewat sini di sisi perbatasan antara Kabupaten Banyuwangi dengan Kabupaten Situbondo, teman-teman. Di depan ini udah perbatasan antara Banyuwangi Situbondo. Tugu perbatasannya ada di setelah tikungan ini. Sebentar lagi kita akan ngelewatin pantai Watu Dodol, teman-teman. Jadi di jalan raya ini sampingnya pas adalah laut. Nah, ini udah mulai kelihatan ini, cakep banget pas matahari naik tuh, teman-teman. Nah, ini adalah patung penari gandrung, menandakan bahwa kita udah masuk di Banyuwangi secara resmi. Hanya dinamain Watu Dodol ada ini, teman-teman. Batu yang tidak bisa dipindahkan ketika pembangunan jalan ini, jadi tetap ada batunya. Nah, ini adalah pelabuhan Tanjung Wangi, teman-teman. Kebanyakan di sini tuh adalah pelabuhan untuk kendaraan atau kargo, teman-teman. Tapi juga ada penumpangnya sih. Rata-rata ke arah Lombok gitu, teman-teman. Yang lintas panjang itu ada kapalnya Mutiara Sentosa 3 punyanya ALP lagi parkir tuh. Ini sekarang jam 6:30, udah mau masuk pelabuhan Ketapang. Berhenti sejenak di pinggir jalan untuk bungkus nasi nih, teman-teman. Ikut aja lah, aku juga ikut bungkus nasi nih. Sendoknya karena sendok, Pak. Itu ya. Oke, ini kembali melanjutkan perjalanan. Sebentar lagi kita akan memasuki pelabuhan Ketapang, teman-teman. 6:30, cepet banget ya. Oke, teman-teman, kita udah masuk pelabuhan Ketapang nih, teman-teman. Ini kalau kita lihat bis-bis ke arah Denpasar yang paling cepat ini deh, yang dari Jakarta. Lainnya masih ada di belakang. Oke, teman-teman, ini sekarang kita akan nyebrang dari dermaga 2. Itu ada kapal Trisula Bakti. Kayaknya masih
belum bongkar, jadi besku ini nunggu. Pindah dari Bekasi sih mas. Kurang. Oh, oke. Ternyata pindah dermaga 1. Sini mas. Oh seduduk nih no. Tinggal. Oh juga ke. Always. Belum. Hah? Ternate antri ini berani. Ngantri ini bengi jam 12 bengi ya berani sesuk. Kapalnya di dermaga piro? Ini kono? Lain terus apa? Oh. Iya. Sak ngerti ku sing kono mau, ning Tanjung Wangi mau. Apa? Kotor. Kapalnya ta? Iya sih. Wah, ini ada kapal manuver teman-teman. Keren ya kalau manuver ya. Aku biasanya lihat kapal manuver di atas kapal, di atas bis. Tadi ketika lepas rumah makan Situ Bondo, kita dibagiin pop mie nih teman-teman. Masih pop mie ini buat sarapan untuk penumpang. Tapi kalau aku yang perutnya tangkinya size-nya large kayak tangki Scania, ini kayaknya kurang teman-teman. Makanya tadi aku ikut sama krunya bungkus ini. Nah ini harganya 10.000, dapat nasi telur sama ayam suwir. Nanti sekalian pas kita udah masuk kapal kita bikin ini ya teman-teman, bikin kopi. Ya, nanti di atas sambil ngopi sambil makan, wah cocok banget. Oke teman-teman, kita turun sejenak untuk menikmati makanan di kapal bagian atas. Ini bisnya nih di samping ini tinggi juga ya, daripada truk ini tinggi bis jauh. Nah kayak gini teman-teman. Nah di sebelahnya nih bolong. Langsung ke lautan. Loh. Oke sekarang kita langsung aja naik ke atas buat cari udara segar sambil makan. Ini sambil menikmati kopi dari Gunung Harta, sekalian kita lihat view dari Selat Bali teman-teman. Nah, di sana itu adalah Banyuwangi, Pulau Jawa, dan di depan ini adalah Pulau Bali. Kalau kita tarik garis lurus dari sono, dari Banyuwangi sampai ke Pelabuhan Gilimanuk ini hanya 4 km. Masih jauh Selat Madura yang membentang sejauh 5,5 km.
Tapi pertanyaannya pasti banyak yang tanya nih, kenapa kok nggak dibikin jembatan aja ya di sini ya? Jadi jawabannya karena di Laut Bali ini, di Selat Bali ini tuh dalam banget teman-teman. Kalau di Selat Madura sana itu permukaan dasar lautnya itu nggak terlalu dalam, jadi untuk nancepin tiang panjang jembatannya itu masih tidak memerlukan biaya sebesar kalau kita menanamkan tiang panjang di sini. Selama membangun jembatan di kedalaman laut yang kayak gini tuh perlu biaya ekstra teman-teman. Dan di sini, di dalam sini tuh dalamnya 700 sampai 1 km ke bawah teman-teman. Lalu yang kedua, di sini tuh arusnya gede banget teman-teman, arus bawah laut. Jadi terlalu riskan untuk dibangun jembatan penghubung antara Banyuwangi dengan Pulau Bali atau Jawa Bali teman-teman. Itu faktor yang kedua. Faktor yang ketiga kalau nggak salah masalah adat teman-teman. Kepercayaan di Bali itu, koreksi teman-teman kalau salah, ada kepercayaan kalau Pulau Bali dengan Pulau Jawa itu nggak boleh disatukan. Jadi dengan 3 faktor itu yang menjadi dasar kenapa kok Selat Bali itu nggak dibangun jembatan selayaknya Selat Madura di Suramadu. Padahal kalau kita lihat dari segi jarak, itu jaraknya kalau ditarik garis lurus cuma 4 km aja teman-teman. Ini nampaknya kapal udah mulai mau bersandar ya teman-teman. Yuk sekarang kita langsung aja kembali ke dalam bus. Jam 8 kurang 7 atau jam 9 kurang 7 WITA kita udah sandar di pelabuhan Gilimanuk teman-teman. Ini adalah terminalnya dari pelabuhan Gilimanuk. Jadi kalau misalnya teman-teman dari Banyuwangi secara mandiri naik kapal terus pengen lanjut ke Denpasar, nah ini terminalnya di sini teman-teman, di dekatnya pelabuhan Gilimanuk. Masih satu komplek kok. Terus kalau bis yang recommended itu ada namanya bis Sehati, bisnya AC, bisa reservasi dan cepet. Dari sini sampai ke Denpasar kurang lebih sekitar 3 jam, harganya 50.000 aja. Aku cantumin jadwal dan nomor pemesanannya ya. Dan ini kalau nggak salah ada malam pun juga ada, tengah malam pun juga ada teman-teman. Tapi jadwal tengah malam nggak sebanyak yang jadwal siang kayak gini. Kalau siang itu banyak banget. 12 sampai mangwe loh pak, malah penak. Atus neng kapal. Jam 9. Terus trontonnya berangkat jam 12 toh? 12 dari lah iku loh. Atau kanu berhenti di gini kantornya Gunung Harta Tabanan iku. Atusnya garasi enak. Lah video nyanda. Lah nyanda. Enak nih garasi malah iso leren-leren iso atus. Hitung jam loh pak. Turu-turu sih. Oh pun weanan. Hati-hati ya. Sampai jumpa lagi. Siap. Siap. Jadi tuh bapaknya tadi tuh pengen naik Suits Kombi yang dari sono ke sini, cuman Suits Kombinya udah habis teman-teman. Akhirnya kebagian tronton yang pertama, tronton yang dari Denpasar ke Jogja juga udah habis. Akhirnya kebagian tronton yang ke Semarang, beliau turun Solo. Dicek barang-barangnya, jangan sampai ada yang tertinggal. Singaraja. Awan rapat. Saya ini belum lingkungan nih. Rada wedi. Nek bengi tuwatang ya. Ini sih masih 3 jam gitu kan. Lek siang 3,5. Iya, sepapat barang. Bisa 4 barang. Mesti nikmati ya. Paling dadak jam 12, jam 1 paling jam.
Berarti si Singaraja di transit kayak ya? Ini di Mano Elep ya? Elep merah. Enggak elep yo, kan bis mini Medium. medium. Enggak medium yo. Itu high X. Oh. Jangan lewat. Hehe. Ini LF tujuan ke Singaraja, berangkat langsung teman-teman. Dari ada penumpang yang turun dari bus ini yang dari Jakarta, langsung diantar sama LF ini menuju ke Singaraja. Buat yang belum tahu Singaraja itu mana, kalau Denpasar itu Bali bagian selatan, kalau Singaraja itu Bali bagian utara atas ini teman-teman. Jadi jauh banget. Ini kita udah ngelewatin daerah pinggir pantai di rest area ya lah teman-teman, perbatasan antara Kabupaten Jemberana dengan Kabupaten Tabanan. Jadi kalau lewat sini wajib mengabadikan nih, pinggir pantai pas. Kita udah masuk di Kabupaten Tabanan. Setelah Tabanan itu Badung Pak ya? Dek, tanjakan kalah. Diguyu RK malahan. Tapi keunggulannya RM dibanding RK apa, Pak? Remnya lebih bagus. Istimewa. Lihat tanjakan wis kayak 1626 ngono lho. Ndak ngatasi. Oh, alah. Menang di rem, sodokan gimana sodokan? Kurang gian. Ya. Pas ya mesinnya RK, terus remnya ini. Remnya ini, cocok ya, kombinasi cocok. Ada plus minusnya lah. Iya. Ada macet perbaikan jalan aspal di Temu di Pak nih Pak, Bajera ya? Di Bajera teman-teman. Bajera. Jadi udah ketahan di sini kurang lebih sekitar 5-10 menit. Jadi nggak bisa sebelum jam 12 deh. Masuk di mana di Denpasar. Ngopi. Ben seger neh ya Mas ya.
Ini sekarang jam berapa nih? 12:20 WITA. Harusnya tuh udah nyampe di Denpasar teman-teman, karena tadi macet lama banget. Jadi kayak gini dan jalannya padat nih teman-teman. Suasana bis Denpasar, Jakarta Denpasar. Ini sebagian besar penumpang udah pada turun. Ini udah mau masuk di Tabanan di poolnya Gunung Harta teman-teman. Ini Tronton Jogja. Jeremy. Ini kan motornya Pak Agus. Sanes. Iya, keren. Oh. Oke teman-teman, ini sekarang jam 13 kurang 6 menit WITA, atau jam 12 kurang 5 menit WIB. Nah, kalau patokannya kita itu di Jakartanya tuh lepas dari terminal Pulau Gebang. Kemarin tuh lepas dari Pulau Gebang itu jam 13:11 WIB. Ini kan jamku WIB ya. Berarti kalau dihitung itu bis ini perjalanan dari Jakarta menuju ke Denpasar ini tiba di sini tuh yaitu waktunya adalah 22 jam 45 menit teman-teman. Jadi nggak sampai 23 jam. Iya nggak sih? Iya bener, nggak sampai 23 jam. Ini tuh bisa lebih cepat lagi kalau tadi tuh nggak kena macet di Bajre sama nggak kena kemacetan di daerah dari Pasar Rebo sampai ke Bekasi. Misalkan lancar ini bisa 22 hingga 21 jam. Nah, infonya kemarin ini kan line perdana yang ke hari keempat. Line perdana hari kedua itu nyampe sini itu jam 11 teman-teman. Jam 11 berarti yo sekitar perjalanan kurang lebih sekitar 20-21 jam. Wah, asli recommended banget. Ini lagi berhenti soalnya nunggu parkir atau nunggu bus yang RM280 tujuan Jakarta itu berangkat teman-teman. Jadi ini nunggu dulu karena di sana itu lagi penuh di parkiran kantor Cokro. Nah, ini bis Hino RM280 nya Gunung Harta. Kembarannya itu kan 7135, ini 7134, berangkat dari kantor Cokro Aminoto Denpasar jam 13 WITA. Oh, bareng sama Tronton GH001. Mobil Semarang 1 nih, Tronton Semarang 1. Wah, combo nih sama Sweet Kombi Jogja. Combo teman-teman. Gokil, RM Tronton sama Kombi. Nah, ini lagi masuk. RM-nya masuk. Pak, ini kemana ya, lupa aku. Kayaknya ke Tulungagung. Bukan, ini Jawa Tengah ini pastinya nih. Antara Magelang sama Jepara teman-teman. Nah, ini terparkir bis Gunung Harta Malang Eksekutif 1. Malang dari Denpasar tujuannya mentok ke Malang. Dia pakai Scania K360 yang Jetbus 3. Yang joknya udah gede. Terus yang ini yang Tulungagung teman-teman, yang sama-sama K360 Opticruise, cuman ini masih Jetbus 2. Jadi rutenya Denpasar, Malang, Blitar, Tulungagung, mentok. Untuk penumpang dari Jakarta yang turun ke kayak daerah Jimbaran, Kute, atau masuk ke kota Denpasarnya nanti akan di shuttle menggunakan LF ini teman-teman. Jadi untuk bis ini tuh
mentok atau berhentinya di kantor Cokro Aminoto. Mudun ndi, Mas? Mudun ndi sampean? Nusa Dua. Oh, naik iki berarti. Oke, hati Mas ya. Yo, jadi dari Jakarta langsung Nusa Dua, naik Gunung Harta. Kalau bis ini emang stop atau mentoknya ujungnya di kantor Cokro Aminoto, teman-teman. Terima kasih banyak yo. Ya, sama-sama. Siap. Jangan kapok-kapok. Siap. Ini laran sih berarti, istirahat dulu. Tidur semalam besok jalan. Besok jalan lagi, oke. Semangat Mas. Oke, makasih ya. Oke teman-teman, itu tadi perjalananku dari Jakarta sampai ke Denpasar ini teman-teman. Perjalanan kurang lebih kalau aku ngitung tadi 22 jam 45 menit. Lumayan cepet sih, padahal tadi kena macet di Bajre sama kena macet di Jakartanya kena macet. Berangkat di Porisnya juga terlambat sekitar 20 menit. Ya worth it lah teman-teman. Dengan mengeluarkan uang seharga 580.000 dari Jakarta ke Denpasar, menurutku worth it banget sih teman-teman. Perjalanan nggak sampai 24 jam. Bisnya nyaman, terus joknya longgar, dan servis makan itu 2 kali prasmanan dan 1 kali pop mie teman-teman. Terus banget sih ini teman-teman, kalau pengen liburan dari Jakarta ke Denpasar, naik ini aja, naik Gunung Harta. Dikala tarif pesawat pasti mahal ya, ini adalah solusi. Oke, sekian dulu video trip report kali ini. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe tentunya. Terima kasih. Ini bis Hino RM280 Jakarta Denpasar lagi mundur untuk kembali ke garasi Tabanan teman-teman. Jadi garasinya bukan ini adalah kantor Denpasar. Kantor Denpasar bisa nampung bus banyak ya, apalagi poolnya. Yo, hati ya Mas. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Tonton juga video-video saya yang lainnya. Dan apabila bermanfaat bisa kalian share ke teman atau ke saudara. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng pemberitahuan. Terima kasih.